Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita semua dipertemukan kembali di sekolah ini, di kelas ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kemudian salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang memberikan keselamatan di dunia, terlebih-lebih sebagai Nabi yang memberi keselamatan di akhirat kelak. Anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu saya persilahkan kepada ketua kelas menyiapkan dan berdoa untuk lebih berkahnya pembelajaran hari ini. Pada Nanda Abdullah saya persilahkan. Baik, teman-teman. Bersedia? Siap. Siap. Siapa salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita seperti yang kita maksud dijawab oleh Allah. Anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, saya terlebih dahulu mengabsen. Anakku sekalian semua hadir ya. Hadir semua. Saya absen dulu ya. Nanda Abdullah, KS. Nanda Rizal. Hadir Pak. Nanda Nasrah. hadir Pak. Nanda Sumarni. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah semua hadir. Itu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama membaca literasi Al-Quran. Mudah-mudahan dengan literasi ini termasuk salah satu cara memudahkan dalam pembelajaran hari ini. Kita bersama-sama baca literasi surah Al-Fatihah. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Anak sekalian, untuk materi hari ini yaitu terkait tentang perilaku baik dan tercela, adab bermasyarakat, serta etika digital dalam Islam dan menunjukkan cinta dalam berperilaku. Nah, adapun capaian pembelajaran serta didik memahami perbedaan perilaku baik dan tercela, adab bermasyarakat, serta etika digital
dalam Islam dan menunjukkan cinta dalam berperilaku. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan menerapkan perbedaan antara perilaku baik dan tercela dalam kehidupan sehari-hari. Tampil tuh. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan adab bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan etika digital dalam Islam dan menunjukkan cinta dalam berperilaku. Namun anak-anakku sekalian, dalam materi ini, adapun fokus materi pada pertemuan hari ini adalah terkait tentang perilaku baik atau akhlak mulia dan akhlak tercela. Sebelumnya saya mau bertanya kepada anak-anakku sekalian, ada tidak yang tahu yang mana yang termasuk kategori akhlak mulia? Saya Pak Guru. Ya, siap. Abdullah. Berbakti kepada orang tua Pak Guru. Ya, oke. Ya, jadi seperti yang disampaikan teman kita Ananda Abdullah, salah satu contoh akhlak mulia adalah berbakti kepada orang tua. Nah, ini pun salah satu cara mendapatkan surganya Allah adalah berbakti kepada orang tua. Dan salah satu juga cara untuk jauh kepada Allah adalah dengan tidak berbakti kepada orang tua. Makanya kita harus berbakti kepada orang tua karena Allah melarang orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Bahkan Rasulullah mengatakan, salah satu la yansurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqu liwalidayah. Kata Rasulullah, ada 3 manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, adalah termasuk al-aqu liwalidayah, adalah orang yang suka menyakiti hati orang tuanya. Nah, oke. Itu salah satu ya kategori akhlak mulia. Namun dalam Ada yang punya power bensin itu? yang dibahas terkait tentang akhlak mulia, pertama bahwa akhlak mulia adalah sifat-sifat baik yang dianjurkan dalam Islam, menciptakan karakter positif bermanfaat untuk diri dan orang lain. Yang mana contohnya yang termasuk kategori akhlak mulia adalah sabar. Nah, sabar ini adalah menahan di dalam menghadapi kesulitan dan ujian seperti yang dicontohkan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam adalah teladan dalam kesabaran. Nah, yang kedua yang termasuk akhlak mulia adalah sifat jujur. Nah, yang mana sifat jujur ini, sifat jujur adalah berbicara dan bertindak dengan benar seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan sebagai Al-Amin. Nah, begitu pentingnya yang namanya sifat jujur, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah At-Taubah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertemanlah orang jujur. Maka di sini ada perintah untuk berteman dengan orang jujur, maka bertemanlah dengan orang jujur. Nah, kemudian termasuk kategori akhlak mulia adalah rendah hati. Nah, yang mana itu rendah hati adalah tidak sombong dan mengakui kekurangan diri seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rendah hati meskipun sebagai pemimpin umat. Nah, kemudian termasuk juga akhlak mulia adalah contohnya dermawan, itu memberikan bantuan dan sedekah kepada yang membutuhkan, zakat dan infak adalah contoh kedermawanan dalam Islam. Nah, adapun terkait tentang dalil akhlak mulia sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang artinya yang hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapanya, mereka mengucapkan
kata yang baik. Nah, itu termasuk kategori dalil ayat terkait tentang akhlak mulia. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua, apa itu akhlak tercela? Terkait tentang akhlak tercela ini, bahwa akhlak tercela adalah sifat-sifat buruk yang dilarang dalam Islam yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, yang mana contohnya termasuk kategori akhlak tercela adalah dusta. Dusta yaitu berbohong dan tidak berkata benar. Kebohongan dapat menimbulkan konflik dan kerusakan. Maka mari kita hindari namanya sifat dusta. Kemudian sombong. Ini pun kategori sifat tercela. Yang mana itu yang dikatakan adalah sifat sombong adalah merasa lebih baik dari orang lain, tidak menghargai orang lain, seperti sikap iblis yang merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ria, yang mana termasuk kategori ria, yaitu menunjukkan amal baik untuk mendapatkan pujian dan perhatian manusia. Contohnya melakukan ibadah untuk dipuji oleh orang lain. Kemudian yang terakhir terkait tentang kategori akhlak tercela adalah termasuk ghibah. Yang mana itu ghibah adalah mengunjung atau membicarakan keburukan orang lain. Kemudian adapun dalil terkait tentang akhlak tercela adalah ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni imbadadh-dhanni ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian dari ini penjelasan terkait tentang akhlak mulia dan akhlak tercela. Dari anak-anak sekalian mungkin ada yang mau bertanya terkait tentang akhlak mulia dan tercela. Saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Yang ini, apa ada dalil lain tentang bahaya sifat Pak? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya Ananda Sumarni terkait tentang dalil lain tentang bahasan hari ini terkait tentang akhlak tercela. Nah, sebagaimana di dalam surah Al-Humasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humasatil lumasah. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Apa kejelekannya? Di dalam sambungan ayat Al-Humasa ini dalam surah Al-Humasa ayat 4 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla la yumbasanna fil hutam, yang artinya sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, jadi orang yang suka memiliki sifat tercela, Allah sudah pastikan bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang namanya neraka Hutomah. Kemudian terkait tentang dalil lain diperjelas bahwa suatu ketika Abu Umamah Al-Bahili mengatakan bahwa di hari kiamat seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala menerima buku catatan amalnya. Setelah memeriksanya,
mendapat beberapa catatan amal kebaikannya yang ia sendiri merasa tidak pernah melakukannya. Lalu ia bertanya, "Ya Allah, dari mana aku memperoleh ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu adalah amal orang yang telah memujimu atau menceritakan tentangmu tanpa engkau ketahui. Nah, inilah perlunya kita menghindari namanya kita tercela, karena ketika kita mencela orang, maka di situ pula amalan kita akan hilang. Bahkan di dalam kisah yang lain, suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Maka para sahabat menjawab, "Menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Lalu Rasulullah mengatakan, "Bukan. Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, datang dengan puasa, datang dengan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang. Dari mereka ia ambil untuk dibebankan kepada orang tersebut. Dan akhirnya ia dilemparkan masuk ke dalam neraka." Ini adalah hadis riwayat Muslim. Nah, anakku sekalian, nah itu termasuk salah satu dalil menunjukkan betapa buruknya orang yang memiliki akhlak tercela dan begitu mulianya orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, oke. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin pembahasan terkait tentang materi hari ini sampai di sini, dan sebagai kesimpulan bahwa kita harus selalu berusaha menerapkan akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik adalah bagian dari keimanan dan merupakan cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, dan ingat bahwa menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian keimanan kita kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, demikianlah materi untuk hari ini. Semoga beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya mengakhiri, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.